Perkenalkan, nama lengkap saya Milkianus Pokamete, NIM 83822003047, Prodi Pendidikan Matematika 2B. Di sini saya akan menjelaskan perkembangan moral dan spiritual peserta didik. Ya, definisi perkembangan moral dan spiritual peserta didik yaitu moral merupakan tingkah laku manusia yang berdasarkan atas baik, buruk dengan dasar nilai dan norma yang berlaku di masyarakat. Yang kedua, sementara itu, moral merupakan suatu kebutuhan penting bagi peserta didik, terutama sebagai pedoman menemukan identitas dirinya, mengembangkan hubungan personal yang harmonis, dan menghindari konflik-konflik peran yang selalu terjadi dalam masa transisi. Selanjutnya, ketiga, perkembangan moral adalah perkembangan yang berkait dengan aturan dan konvensi mengenai apa yang seharusnya dilakukan oleh manusia dalam interaksinya dengan orang lain. Dengan demikian, peserta didik yang bertindak sesuai dengan moral adalah mereka yang mendasarkan tindakannya atas penilaian baik buruknya sesuatu. Banyak ahli yang mempersamakan antara moral dan akhlak. Halib dalam Raharjo 2010 mendefinisikan akhlak atau moral mempunyai 4 makna, yaitu 1. Moral adalah sekumpul kaidah bagi perilaku yang diterima satu zaman atau sekelompok orang. Yang kedua, moral adalah sekumpul kaidah perilaku yang dianggap baik berdasarkan kelayakan, bukan berdasarkan syarat. Yang ketiga, moral teori akal tentang kebaikan dan keburukan menurut filsafat. Tujuan-tujuan kehidupan yang mempunyai warna humanisme yang kental yang tercapai dengan adanya hubungan-hubungan sosial. Spiritual merupakan aspek yang lebih banyak melihat lubuk hati, riak getaran hati nurani pribadi, sikap personal. Karakteristik perkembangan moral yaitu tingkat prakonvensional. Pada tingkat ini anak belum menunjukkan internasionalisasi nilai-nilai normal, yaitu 1. Tahap orientasi hukuman dan kepatuhan. 2. Tahap orientasi relativis instrumental. Tingkat konvensional
Pada tingkat ini, anak hanya menuruti harapan keluarga, kelompok, atau bangsa. Yaitu 1. Tahap orientasi kesepakatan antar pribadi atau orientasi. 2. Tahap orientasi aturan dan ketertiban. Tingkat pasca konvensional (otonom atau berlandaskan prinsip), yaitu pada tingkat ini terdapat usaha yang jelas bagi anak untuk menegakkan nilai-nilai dan spiritual moral yang memiliki keabsahan. 1. Tahap orientasi kontrak sosial legalitas. 2. Tahap orientasi prinsip etika universal. Karakteristik perkembangan spiritualitas anak usia sekolah, yaitu tahap mitik literal fight yang dimulai usia 7-11 tahun. Sebagai anak yang tengah berada dalam pemikiran operasional konkret, maka anak usia sekolah dasar akan memahami segala sesuatu yang abstrak dengan interpretasi secara konkret. Karakteristik perkembangan spiritualitas remaja dibandingkan dengan masa awal anak-anak. Saya langsungkan anak. Misalnya, agama remaja telah mengalami perkembangan cukup berarti. Yang kedua, pada fase peningkatan kognitif inilah maka peran guru sangat besar dalam membantu peserta didik yang remaja dalam meluruskan paham keagamaan yang ekstrim kiri, kata lain liberal, maupun ekstrim kanan, kata lain fundamentalis. Faktor yang pengaruh perkembangan moral dan spiritual peserta didik, yaitu dalam kenyataan perkembangan seorang itu tidak terjadi begitu saja, karena ia masih melalui belajar untuk melakukan sesuatu. Faktor yang berpengaruh terhadap perkembangan moral dan spiritual individu mencakup aspek psikologis, sosial, budaya, dan fisik kebendaan, baik yang terhadap dalam lingkungan keluarga, sekolah, maupun masyarakat. Jadi, faktor yang mempengaruhi perkembangan moral dan spiritual itu terjadi di lingkungan masyarakat atau keluarga atau di sekolah. Yang ketiga, peserta didik akan memulai
dan memasukkan nilai-nilai yang ada di lingkungan sekitarnya, baik lingkungan keluarga maupun lingkungan masyarakat, termasuk dari gurunya. Ya, yang ini secara keseluruhan dalam usaha membentuk tingkah laku sebagai pencerminan nilai-nilai hidup tertentu, banyak faktor yang mempengaruhinya, di antaranya yaitu lingkungan keluarga. Keluarga sebagai lingkungan pertama yang mempengaruhi perkembangan moral seseorang. Seperti contoh, dalam lingkungan keluarganya, di situ dia akan belajar beberapa hal dari keluarganya tentang perkembangan moral dan spiritual. Yang kedua, lingkungan sekolah. Di sekolah, anak-anak mempelajari nilai-nilai norma yang berlaku di masyarakat, sehingga mereka juga dapat menentukan mana tindakan yang baik dan boleh dilakukan, seperti apa yang mereka lakukan tentang norma-norma di dalam masyarakat maupun di sekolah atau di dalam keluarga. Lingkungan pergaulan. Dalam pengembangan kepribadian, faktor lingkungan pergaulan juga turut mempengaruhi seseorang. Lingkungan masyarakat. Masyarakat sendiri juga memiliki pengaruh yang penting terhadap membentukkan moral. Seperti contohnya di mana saja masyarakat berada, pasti mereka terbawa pengaruh terhadap pembentukan apa saja. 5. Faktor genetis atau pengaruh sifat-sifat bawaan atau hereditas yang ada pada diri peserta didik. 6. Tingkat penalara makin tinggi. Tingkat penalaraan seorang menurut tahap-tahap perkembangan Piaget. Makin tinggi pula tingkat moral seseorang. 7. Teknologi. Pengaruh dari kecanggihan teknologi juga memiliki pengaruh kuat terhadap terwujudnya suatu moral dan spiritual. Implikasi perkembangan moral spiritual peserta didik dalam pembelajaran, yaitu kita langsung dalam ini. Untuk mengembangkan moral dan
Pendidikan sekolah formal yang dituntut untuk membantu peserta didik dalam mengembangkan moral mereka, sehingga mereka dapat menjadi manusia yang moralis. Contohnya, 1. Program pembelajaran harus disusun secara fleksibel dan tidak kaku serta memperhatikan perbedaan individu peserta didik. Yang kedua, tidak dilakukan secara monoton, tetapi disajikan secara variatif melalui banyak aktivitas yang bisa menstimulasi perkembangan moral anak.